Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Oke, sebelum lanjut disarankan untuk subscribe dulu ya, karena subscribe dari kalian akan sangat berarti buat Mimin. Oke, jangan berlama lagi, kita mulai. Scan diawali dengan para pekerja yang sedang berlari ke arah para penjaga, karena tanda di tubuh mereka telah hilang, mereka jadi tidak takut dengan penjaga. Membunuh. Raungan marah keluar dari para pekerja ini, seperti binatang buas yang baru saja dikeluarkan dari kandang mereka. Mereka telah diinjak-injak terlalu lama tanpa kebebasan dan kebanggaan, dan setiap hari menambang. Saat mereka beristirahat sebentar, cambuk si Kong Shou akan melambai dan menyerang tubuh mereka dengan kejam. Mereka semua telah bertahan, menunggu hari mereka bisa membiarkan semuanya keluar. Tidak bagus. Si Kong Shou dan wajah bawahannya berubah menjadi ketakutan. Tanpa penindasan dari 3 guru prasasti, domba yang tidak berbahaya ini tiba-tiba berubah menjadi harimau yang ganas dan menggigit penangannya. Setidaknya ada puluhan ribu penambang di sini, banyak dari mereka adalah ahli peringkat perak dan emas. Para penambang datang seperti gelombang pasang, menewaskan penjaga terdekat dari keluarga bersayap perak. Karena para penambang ini tidak memiliki senjata tajam, mereka melambaikan kapak mereka, dan memandangi para penjaga dengan amarah dan kebencian. Pas, pas, pas. Meskipun para penjaga memangkas sekelompok penambang, ada lebih banyak penambang yang mendatangi mereka. Mereka ganas dan tidak takut mati ketika mereka dengan marah menuduh penjaga keluarga bersayap perak. Ketika seorang penambang hendak ditebas dengan pedang besar, ia dengan cepat memblokir serangan itu dan, seperti binatang buas, menyerbu dan menggigit leher penjaga. Arg! Penjaga itu mengeluarkan sierk yang menyedihkan. Meskipun para penjaga keluarga bersayap perak ini sering berperang melawan binatang buas, secara umum, mereka takut mati. Mereka dikirim untuk menjaga tempat penambangan ini, jadi mereka bukan bagian dari elit. Ketika mereka melihat para penambang ini menjadi buas seperti serigala dan harimau, mereka merasa takut dan, satu demi satu, mereka mulai melarikan diri. Membunuh. Teriakan ini menutupi langit. Si Kong Shou mampu membunuh puluhan penambang, namun gelombang pasang penambang segera membuatnya terkepung. Biasanya, dia adalah yang paling brutal di antara para penjaga dan bahkan membunuh banyak orang. Banyak dari orang-orang ini dipenuhi dengan kebencian terhadapnya. Para penambang menyerbu, menyebabkan dia sedikit takut. Dia buru-buru mencari-cari seseorang untuk menyelamatkannya, tetapi ketika dia melihat ke belakang, para penjaga yang ada di sana telah meninggalkan senjata mereka dan melarikan diri dari tempat kejadian ketika mereka menyalahkan orang tua mereka karena tidak memberi mereka lebih banyak anggota badan untuk melarikan diri lebih cepat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan jatuh di tempat ini, sementara dikelilingi oleh para budak. Pada saat ini, dia telah jatuh dalam keputusasaan. Namun, dia tahu bahwa dia hanya bisa menggunakan pedangnya dan bertarung, karena saat dia berhenti, para penambang ini akan mencabik-cabiknya. Banyak penambang yang kuat menuju ke si Kong Shou, ingin membunuhnya. Si Kong Shou akhirnya kewalahan, terbanting ke tanah oleh para penambang ini, dan tenggelam di sungai kemarahan mereka. Sebagai penyebab semua masalah ini, Nili dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Tidak ada yang pernah memperhatikan keberadaan Nili. Dia mencari di lokasi penambangan untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat menemukan jejak anak kecil itu. Dengan banyaknya penambang yang memberontak, seluruh area menjadi berantakan. Dia mungkin tidak akan dapat menemukannya lagi, jadi Nili hanya bisa berharap bahwa anak itu diberkati oleh surga. Sementara para penambang menyerang penjaga, sekelompok ahli lapis baja perak tiba. Yang memimpin grup ini adalah si Kong Hongyue. Dia juga mengenakan baju besi perak,
dan melambaikan pedang besar di tangannya, sementara matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Sekelompok budak pelit berani menjadi begitu sombong di wilayah keluarga bersayap perak saya. Kalian hanya mencari kematian. Sikong Hong Yue menghantam pedang di tangannya ke tanah dan darah segar berhamburan ke segala arah. Dalam sekejap itu, puluhan orang jatuh, sekarat lantai merah karena darah. Budidaya Sikong Hong Yue terlalu kuat. Dua ahli peringkat emas di antara para penambang juga dengan cepat dibunuh oleh Sikong Hong Yue. Dia wanita buas yang ganas seperti harimau. Nili, yang akan pergi, menahan langkahnya. Sikong Hong Yue telah membasahi tangannya dengan terlalu banyak darah, dia pantas mati. Nona Hong Yue, sudah lama, kata Nili, duduk di cabang pohon sambil melihat Sikong Hong Yue. Mulutnya membentuk senyum dingin. Ini kamu. Sikong Hong Yue melihat Nili dari jauh. Tatapannya berubah dingin. Dia tidak pernah berpikir bahwa Nili akan tetap berada di wilayah keluarga bersayap perak. Sepertinya keributan di sini disebabkan oleh Nili. Karena Nona Hong Yue sangat sibuk, aku tidak akan mengganggumu. Sampai jumpa lagi. Nili tersenyum ketika dia melompat ke tanah. Dia kemudian berlari ke hutan. Sikong Hong Yue melirik sosok belakang Nili dan kemudian melihat kembali ke para penambang. Menggigit giginya, dia mengejar Nili. Dia harus menangkap pelakunya, Nili, sebelum yang lainnya. Jika dia membiarkan Nili melarikan diri kali ini, tidak akan ada kesempatan baginya untuk menangkap Nili. Namun, Sikong Hong Yue juga menyadari bahwa Nili sengaja memikatnya di sini. Karena itu, dia sangat berhati-hati. Wosh! 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 Dua sosok terbang di dalam hutan, berubah menjadi buram. Dengan sangat cepat, mereka tiba di tepi wilayah Silver Winged Family. Jika mereka berlari lebih jauh, mereka akan memasuki wilayah keluarga lain. Tunggu. Sikong Hong Yue menggonggong dengan marah. Sayap di belakangnya mengepak keras, meningkatkan kecepatannya beberapa kali lipat, dan berubah menjadi sinar cahaya sambil menebas pedangnya yang berat ke arah Nili. Pedang yang berat itu meledak dengan api. Melihat pedang berat Sikong Hong Yue akan menebas, Nili tiba-tiba berbalik dengan pedang meteorit Dewa Guntur sudah ada di tangannya. Ledakan. Petir dan api bertabrakan, gelombang kejut yang kuat dikirim ke seluruh daerah sekitarnya. Nili memanfaatkan dampaknya dan terbang beberapa puluh meter ke belakang lalu mendarat di cabang pohon. Adapun Sikong Hong Yue, kecepatannya melambat dan, akhirnya, mendarat ke tanah. Apa yang terjadi? Bagaimana anak ini bisa sekuat itu? Sikong Hong Yue terkejut. Berdasarkan pertukaran pukulan sebelumnya yang dilakukan Sikong Hong Yue dengan Nili, kekuatannya dekat dengan kekuatannya sendiri. Dia selalu berpikir bahwa Nili hanya pangkat perak, dia tidak pernah berpikir bahwa dia sudah mencapai pangkat emas. Mengapa Nona Hong Yue begitu sengit? Seorang wanita yang bisa membunuh kapan saja dia mau, tidakkah kamu takut tidak bisa menikah? Nili bersandar ke pohon. Dia tiba-tiba merasakan aura bergelombang lainnya bergerak ke arah ini, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum. Kamu, runtuh, sepertinya aku telah meremehkanmu. Saya tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Anda sudah akan mencapai peringkat emas. Namun, karena kamu bertemu denganku, kamu ditakdirkan untuk mati di sini.